Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan sejauh mana efektivitas dan manfaat iklan digital dalam pemilu 2024 dan apakah berpotensi untuk keterpilihan serta menambah potensi dukungan suara dari kalangan milenial. Nah, kali ini saya akan menjawab dengan beberapa opsi iklan digital. Iklan digital pada umumnya ya sebagai produk advertising ya, sebagai produk periklanan yang digunakan tidak saja pada pemilu, tapi juga misalnya ya ada iklan untuk kendaraan otomotif, kendaraan roda 2, iklan produk makanan, consumer good dan lain-lain. Nah, intinya di situ adalah muatannya adalah pemasaran ya, pemasaran. Kalau ya perbankan juga mengiklankan produk mereka karena bank-bank juga berkompetisi gitu ya. Nah, di dalam pemilu itu juga terjadi kompetisi. Nah, kompetisi dalam pemilu itu tentu syarat dengan berbagai tools untuk pemenangan. Di antaranya ada iklan ya digital ya, ada iklan radio, ada iklan di sosial media ya misalnya, atau ada iklan yang berfokus di televisi saja gitu. Cuma sekarang kita akan kaji satu persatu. Iklan di televisi. Sekarang ini di Indonesia televisi sudah begitu banyak ya. Channel televisi itu banyak banget. Kalau kita punya TV di rumah, ya TV itu ada puluhan channel ya. Satu, yang kedua, dari beberapa riset ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, ya termasuk tim kami juga melakukan riset, ya animo atau ketertarikan publik terhadap menonton TV sudah jauh menurun. Karena sekarang ini dengan adanya handphone, Android ya, smartphone, orang lebih banyak melihat handphonenya ya. Bahkan 20 kali lebih sering orang melihat handphonenya daripada melihat jam tangannya atau melihat televisi ya, atau mendengar radio. Kalau mendengar radio sekarang lebih ke orang yang hobi ya, atau ya di warung, di warteg ya, atau di saat mengendara mobil ya, ada radio di mobil ya, nyetel radio. Tapi kalau handphone, orang bangun tidur saja, terutama milenial ya, anak-anak usia 17 sampai 40 tahun, ya mereka bangun tidur buka handphone. Pekerja juga begitu, mau ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan bank ya, karyawan pabrik, karyawan-karyawan swasta. Pagi mereka bahkan sebelum mandi melihat handphone dulu ya. Mau berangkat kerja lihat handphone lagi. Kadang-kadang juga mau nyetir mobil, mau nyetir motor, lihat handphone lagi. Sampai di kantor buka lagi. Artinya ya 80 kali ya, sekurang-kurangnya 80 kali seseorang itu membuka handphonenya dalam sehari ya. Ada yang sampai ya, kalau karena nggak dihitung-hitung ya seolah-olah biasa saja. Ada yang sampai durasinya 200 kali membuka handphone sehari loh. Jadi di handphone itu dia bisa juga membuka sosial media. Ada yang membuka Facebooknya, Twitternya, melihat TikTok ya, YouTube ya, Instagram ya, WhatsApp dan lain-lain di handphone. Nah, maka iklan digital itu sangat mempengaruhi. Karena dalam teori marketing ya, keterpengaruhan orang terhadap satu iklan itu bisa berkisar antara 5 sampai 20%. Nah, ini ada satu riset ya di Amerika, di mana satu perusahaan perbankan yang tadinya di sebuah negara bagian ya, tingkat nasabahnya belum tinggi, lalu mereka menggenjot selama 5 bulan iklan mereka di negara bagian tersebut. Lalu mereka melihat pertumbuhan marketingnya yang cukup bagus, yaitu jumlah nasabah meningkat tajam ya. Perusahaan asuransi juga begitu. Nah, karena tingginya pengaruh iklan dalam membuat orang menyukai sesuatu, lalu mengetahui ya, pertama mengetahui sesuatu, mengenal sesuatu, lalu kemudian menjadi menyukai sesuatu itu,
dan akhirnya memilih sesuatu itu untuk dibeli, atau kalau dalam pemilu ya dicoblos. Ya itu sangat besar sekali potensinya, sehingga iklan menjadi sangat penting di dalam pemilu. Nah, iklan-iklan apa saja yang sangat potensial dalam pemilu kita? Kalau kita lihat data yang terbaru ya, dalam misalnya laporan Asosiasi Jasa Internet Indonesia itu atau Kominfo ya, melaporkan bahwa tingkat penggunaan internet di masyarakat itu sangat tinggi sekali ya, sudah mencapai 90% lebih. Dan tingkat penggunaan internet itu, platform yang sering dipakai adalah selain laptop juga Android ya, handphone. Dan handphone ini yang paling tinggi ya, smartphone, handphone, iOS ya, itu yang tinggi sekali menjadi tools atau media yang sering dilihat ya ketika orang buka internet. Karena kan ada, kalau di handphone tuh ada pakai data. Nah, melemparkan atau menyebarkan iklan dengan target view-nya ke handphone publik itu akan lebih efektif ketimbang sarana yang lain saat ini ya. Makanya jangkauan misalnya yang kami miliki awareness ya, awareness ini tools iklan digital yang sebarannya tuh ke Facebook, TikTok dan Instagram. Nah itu bisa untuk caleg yang berminat ya, caleg provinsi, caleg DPR RI, atau untuk pilkada, atau untuk partai politik, pemenangan partai politik. Kontennya tergantung kliennya, si calegnya atau partai politik bersangkutan atau tim sukses pemenangan pilkada bersangkutan. Ya, kontennya tentu tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar undang-undang ITE, tidak boleh melanggar aturan-aturan KPU. Nah, ketika belum ada putaran kampanye, tentu tidak boleh ada iklan yang seruannya mengajak atau memilih, belum boleh. Ya, tapi sudah boleh misalnya menampilkan tokoh ya yang sedang bertemu dengan petani, tokoh bertemu dengan masyarakat, kegiatan membantu bencana alam, kemudian misalnya kegiatan zikir atau apa yang sifatnya tidak ada ajakan memilih, tidak ada ajakan mencoblos nomor tertentu. Nah, kalau sudah putaran kampanye itu baru dibolehkan, baru dibenarkan dalam undang-undang. Tapi kalau sekedar menampilkan profil tokoh tersebut, ya dia alumni ini, bapak ini adalah putra daerah ini yang insya Allah akan bertekad maju pada pilkada 2024 untuk memimpin daerah kita. Beliau berlatar belakang ini, orang tuanya, itu boleh ya. Kan tidak ada mengajak untuk mencoblos dia, hanya mensosialisasikan, mengenalkan dia. Partai juga begitu. Partai kami adalah begini-begini ya, dengan tekad begini-begini, moto kami adalah begini. Itu boleh. Selama tidak ada ajakan coblos nomor partai kami nomor segini. Nah, itu belum boleh kalau belum masuk pada putaran kampanye. Kalau sudah putaran kampanye, tentu boleh. Nah, nanti berhentinya 3 hari sebelum hari tenang. Ya, hari tenang itu tidak boleh lagi ada iklan digital. Nah, kami juga melayani pengadaan iklan digital selain aplikasi pemenangan pemilu caleg, pemilu pilkada, maupun pilpres dan pemenangan partai politik. Kita juga ada produk awareness namanya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas keterpilihan kontestan pemilu. Sasarannya adalah iklan ini muncul di platform Facebook, TikTok dan Instagram. Yang rata-rata platform melihatnya itu mereka di handphone Android, smartphone masing-masing. Nah, di Amerika, di Malaysia, di India, di Inggris dan di berbagai negara, iklan digital ini menjadi favorit. Kenapa? Karena tidak semua calon pemilih dapat ditemui oleh kontestan pemilu. Misalnya, caleg DPR RI atau caleg DPRD provinsi. Dengan dapil yang luas, waktu yang singkat, apalagi nanti cuma 75 hari katakanlah putaran kampanye itu. Ya, caleg bersangkutan tidak sempat lagi untuk mendatangi semua kecamatan atau semua desa dan kelurahan yang ada di dapilnya. Jalan satu-satunya
untuk menjangkau mereka adalah menyebarkan iklan, ya, sosialisasi mengenalkan caleg bersangkutan ke handphone penduduk bersangkutan di dapil itu. Nah, hebatnya lagi teknologi kami ini, ya, yang kita tawarkan ini, dia dapat diklaster sesuai kabupaten kota, ya, sesuai dapil si caleg itu. Jadi nggak nyebar, misalnya dapilnya Banten, ya iklan itu hanya seputar Banten saja. Bantennya pun bisa diklaster kabupaten mana saja. Jadi tidak nyebar ke luar kabupatennya. Jadi warga yang memiliki akun Facebook di Tangerang Selatan, ya mereka saja yang menerima, Kabupaten Cilegon misalnya. Daerah itu saja yang menerima, di luar itu tidak menerima. Itu bisa diklaster begitu. Adapun jumlahnya, ya itu juga bisa dipilih oleh klien atau caleg atau kontestan pemilu. Ada yang jumlah 300.000, ya, targetnya dalam sehari. Ada yang bulanan, ya, sebulan mencapai 1 juta akun TikTok, Instagram, dan Facebook view, ya, terhadap iklan tersebut. Dan itu ada laporannya, yaitu dashboard, ya, dia akan diberikan kepada klien untuk melihat sejauh mana tingkat kesukaan publik terhadap iklan tersebut. Nah, iklan ini biasanya sebarannya minimal 4 bulan, ya. 2 bulan pertama itu ya iklan-iklan yang sifatnya mensosialisasikan dulu, ya. Kemudian baru iklan-iklan yang secara psikologi mempengaruhi orang menyukai. Kemudian iklan yang terakhirnya bulan keempat, ya, bagaimana membuat orang itu memilih, ya, memilih kontestan tersebut. Itu ada namanya dalam ilmu advertising, psikologi advertising, ya. Jadi mempengaruhi publik terhadap suatu iklan. Orang menarik dan tertarik dengan iklan tersebut. Baik, bagi Anda yang pernah mendengar juga iklan, orang juga menyebarkan iklan di YouTube misalnya. Tapi kalau YouTube ini ada bedanya. Kalau orang per orang, ya, menyebarkan gitu, ya, posting, sementara dia belum terlalu populer, belum seperti artis-artis terkenal, mungkin viewernya nggak terlalu tinggi, sedikit aja. Lain halnya, orang itu adalah public figure dan sudah punya nama, ya, populer di masyarakat. Ketika dia posting sesuatu di YouTube, ya mungkin viewernya terus meningkat. Cuma bedanya kalau YouTube itu kan tidak dapat diklaster untuk satu kabupaten saja yang melihat, atau satu provinsi itu saja yang melihat. Itu se-Indonesia, sedunia bisa lihat. Nah, bedanya dengan iklan yang awareness yang saya sampaikan, itu dapat diklaster berdasarkan kabupaten kota dan provinsi bersangkutan. Jadi tidak keluar dari zona itu, sehingga efektif. Kemudian juga medianya hanya 3 media sosial itu saja, yaitu Facebook, TikTok, dan Instagram. Dan penyebarannya itu sudah pakai SEO, ya. Jadi sudah pakai mesin engine. Tidak lagi manual satu orang ngirim posting begitu, bukan, ya. Sudah elektronik sifatnya. Nah, bagi yang berminat silahkan menghubungi kami. Kita berkonsultasi. Ya, moga-moga kami dapat menjadi mitra kemenangan Anda. Apakah Anda itu partai politik ataukah kontestan Pilkada 2024 calon, ataukah Anda itu calon DPR RI, calon DPRD provinsi, atau calon DPRD kabupaten kota. Intinya tentunya, ya, semakin tinggi cita-cita yang kita inginkan, semakin besar pengorbanan dibutuhkan. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk mencapai cita-cita terbaik Anda. Terima kasih, saya Arif Rahman Khalid atau Arif RCH dari Inkrenusa Jakarta. Salam kenal, salam persahabatan, sukses untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.